Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Aziz dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 13. Nama saya Muhammad Rizky Reynard Herwasita Wijaya, absen 24. Nama saya Diki Dudermawan, absen 9. Masa kejayaan Islam adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsafat hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Di zaman modern sekarang, dilihat dari segi teknologi, ilmu pengetahuan, arsitektur, maupun aspek-aspek lainnya itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu yang pertama, periode klasik yang merupakan periode kejayaan Islam, yang kedua, periode pertengahan yang merupakan periode kemunduran Islam, dan yang terakhir, periode modern yang merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Pada masa kejayaan Islam, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal antara lain yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan untuk faktor eksternal sendiri, yaitu antara lain yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia dan Yunani pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat penting. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat. Pengaruh gerakan terjemahan terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain kedua faktor tersebut, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, yang kedua, melaksanakan isi hadis, yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, dan yang terakhir, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan ilmiah atau etos keilmuan tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya, di ilmu filsafat terdapat Al-Kindi, Al-Farabi yang wafat pada tahun 916 Masehi, lalu ada Ibnu Bajjah yang wafat pada tahun 523 Hijriah, lalu ada Ibnu Tufail yang wafat pada tahun 581 Hijriah, Ibnu Sina, Al-Ghazali, lalu ada Ibnu Rushd. Lalu di bidang kedokteran, terdapat Jabir bin Hayyan yang wafat pada tahun 778 Masehi, lalu ada Hurain bin Ishaq, Tobib bin Quro, lalu ada Ar-Razi. Di bidang matematika, terdapat Umar al-Farukhan dan Al-Khawarizmi. Lalu di bidang astronomi terdapat Al-Farazi yang merupakan pencipta astrolabe, Al-Ghatani Abdul Wafa yang merupakan penemu jalan ketiga dari bulan, dan yang terakhir ada Al-Fargoni. Lalu di bidang seni ukir terdapat Badr dan Tarif. Dan untuk ilmu tafsir terdapat Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Dan yang terakhir di ilmu hadis terdapat tokoh-tokoh yang kita sering dengar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim yang wafat pada tahun 231 Hijriah, Ibnu Majah yang wafat pada tahun 273 Hijriah, lalu ada Abu Daud yang wafat pada tahun 275 Hijriah, dan yang terakhir At-Tirmizi dan lain-lain. Islam pada periode modern dikenal dengan era kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dan kekuatan Eropa. Benturan itu menyadarkan umat Islam bahwa sudah cukup jauh tertinggal dari Eropa. Hal ini dirasakan sekali oleh kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa.
Benih pembaharuan dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad 13 Masehi, ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Saat itu pula, lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam, dengan mendapatkan dukungan dari muridnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman dan pengalaman Rasulullah SAW. Gerakan salaf ini kemudian menjadi ciri gerakan pembaruan dalam dunia Islam, yang mempunyai ciri yang pertama, memberi ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Kedua, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Ketiga, memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf seperti kemusyrikan, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Keempat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Ide-ide cemerlang Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh muda yang lahir pada abad ke-18. Mereka meyakini bahwa umat Islam sudah tertinggal jauh dibandingkan dunia barat. Umat Islam masih berkiprah pada hal-hal yang tidak rasional seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Satu-satunya jalan umat Islam harus bangkit dari kebodohan itu. Maka dari itu, lahirlah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Yang pertama ada dari India, yaitu Syah Waliullah. Ia dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal dengan sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syah Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Menurut Syah Waliullah, ia berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekatkan kekhalifahan diganti menjadi sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. Yang terakhir, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Yang kedua, ada dari Mesir, yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah: pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Yang ketiga ada dari Turki, yaitu Sultan Mahmud II. Ia lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, Turki, dan Persia. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengultusan sultan.
yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktebi ulum edebiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Dan yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Selain ketiga tokoh ini, masih banyak tokoh-tokoh pembaru Islam di era modern, seperti Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Namek Kemal, Muhammad Iqbal, dan masih banyak lagi. Ada beberapa pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, di antaranya. Yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Tiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Keempat, adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia yang buruk akibat penjajahan.